显然地气不是他最想要的。就寄生在龙云树上。只要寻他吧，举手之劳而已，让老朽得以。麻了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-134. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 133. Kemarin kita dibawa kepada pangeran kedua, yang mana ternyata dia adalah sosok yang menjalin kerjasama dengan Camp Harimau Putih. Bahkan Denny tidaklah segan-segan menyerang bawahannya sendiri, padahal dia itu sudah banyak membantunya. Sesaat kemudian pangeran ketujuh pun telah datang. Tapi pangeran kedua sudah tahu siapa ia yang sebenarnya, karena bagaimanapun dia ini memiliki begitu banyak mata-mata di kekaisaran. Ternyata yang kemari adalah Putri Agung Huang. Sebab pangeran ketujuh menganggap kalau kakaknya lah yang pantas untuk mengikuti ujian ini. Pada akhirnya pertarungan terjadi di tempat tersebut. Untung saja Sinan datang di waktu yang tepat untuk dapat membantunya. Dengan begini pertarungan pun bisa berjalan berimbang. Sedangkan pangeran pertama dan keenam masihlah belum tahu apa yang terjadi di luar. Mereka hanya bisa berharap bantuan bisa segera datang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tubuh Aoki tiba-tiba saja membesar yang membuat Sinan begitu terkejut. Ia pun penasaran roh putih apa tadi itu, karena Sinan ingat betul ketika ujian masuk, Martial Spirit yang Aoki miliki bukanlah seekor rubah putih. Putri Huang meyakini kalau itu adalah tangan resonansi roh Aoki. Dia menggunakan rohnya sendiri untuk dapat membentuk sebuah formasi yang membuat dirinya bisa meminjam kekuatan dari roh harimau putih. Dengan tubuh sebesar itu, Aoki tentu saja memiliki kekuatan bertarung yang besar juga. Ia bahkan dapat dengan mudah mementalkan Sinan dalam satu kali serangan saja. Aoki pun mulai percaya diri akan kehebatannya. Dia pun meminta Sinan untuk menggunakan roh api foniknya supaya bisa melawan dirinya. Itu pun jika Sinan masih dapat menyerang dirinya. Putri Huang segera memberikan bantuan agar dapat menahan pergerakan dari Aoki. Hal itu berhasil, namun ini dimanfaatkan oleh pangeran kedua untuk memakan buah bumi dan langit. Ia pun bisa menyerap begitu banyak kekuatan spiritual. Kembali lagi kepada Sinan, di mana pertarungan dia dengan Aoki masihlah terus berlanjut. Dengan kekuatan sebesar itu, Sinan membutuhkan bantuan dari Putri Huang agar dapat terus menahannya. Sedangkan pangeran kedua tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Serangan yang dia lancarkan berhasil mementalkan Putri Huang. Bagi pangeran kedua, pertarungan ini sudah berakhir karena dialah yang menjadi pemenangnya, sekaligus penguasa dunia baru. Hanya saja pangeran kedua masihlah belum puas sebab belum memiliki martial spiritnya sendiri. Namun dia itu tidaklah sadar kalau ada Jiang Bilan di belakangnya. Dengan kekuatan yang dia miliki, pangeran kedua pun telah masuk ke dalam kendalinya. Ia segera melakukan penyerangan menggunakan tubuh pangeran kedua kepada Aoki. Yang datang tidak hanya Jiang Bilan saja, namun Rong Bezong juga. Ia datang kemari untuk menyerang Aoki. Rencana mereka pun berhasil dan membuat pria tersebut pingsan. Namun tak apa yang terjadi karena tiba-tiba saja muncullah sebuah serangga. Ukurannya cukup besar. Serangga ini segera melakukan pengejaran kepada Sinan karena dia memiliki ki bumi. Putri Huang berusaha untuk menghentikan pergerakannya, tapi semua itu sia-sia saja. Pasalnya kekuatan yang Putri Huang keluarkan dapat dengan mudah diserap olehnya. Pengejaran pun kembali dia lakukan. Putri Huang tidak menduga serangga ini memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia ini sudah hidup cukup lama di dalam jurang naga. Ini kemungkinan adalah serangga pemakan abadi. Baru kali inilah Putri Huang melihatnya sebesar itu. Rong Bezong menggunakan susunan formasi miliknya agar dapat menahan pergerakan serangga itu.
Tapi ini tidaklah bertahan terlalu lama. Bahkan serangan Sinan seakan-akan bisa ditembus. Hal itu pun membuat Sinan kebingungan dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi serangga ini terus melakukan pengejaran kepadanya. Sinan pun mulai yakin kalau seharusnya pangeran kedualah yang menjadi target utama serangga ini. Karena kekuatan ki buminya sangatlah melimpah. Tapi karena kekuatannya telah ditahan oleh Jiang Bilan, membuat dirinya lah yang menjadi incaran selanjutnya. Putri Huang memberitahu kalau cangkang yang serangga itu miliki tidaklah dapat dihancurkan oleh kekuatan luar. Jadi tidak mungkin dapat mereka hancurkan begitu saja. Setidaknya mereka harus menggunakan racun supaya dapat menumbangkan serangga itu dari dalam. Berhubung serangga ini sangatlah menyukai ki bumi, maka Sinan pun memiliki sebuah rencana, di mana dia akan memberikan ki miliknya kepada serangga tersebut. Setelah dia berhasil memakan umpannya, maka Sinan pun memanfaatkan sebuah ledakan yang sudah dia sisipkan untuk bisa menumbangkan serangga ini. 难消灭。不行，既然地气不是他最想要的，就寄生在龙月树上。 Ledakan besar ini pun mengingatkan Jiang Bilan mengenai kejadian di pelelangan. Hanya saja Denny sempat lengah yang membuat pangeran kedua dapat sadarkan diri dari bawah kendali kekuatannya. Pangeran kedua telah dipenuhi oleh kekuatan ki bumi. Dia benar-benar sangatlah senang karena tidak akan ada lagi yang dapat menghentikan dirinya. Sebuah getaran besar pun muncul, diikuti juga oleh suara dari pohon tua ini, yang mana dia memberitahu kalau energi yang diserap oleh pangeran kedua sudah melampaui batas tubuhnya. Alhasil, akibat kekuatan tersebut telah membuat pikiran dan meridiannya mengalami kerusakan. Tidak ada lagi cara bagi mereka untuk dapat menolong pangeran kedua. Di sini pangeran kedua pun dibawa masuk ke dalam tanah. Selain itu, pohon tua ini juga mengeluarkan pengawal dari pangeran kedua karena dia ini sudah melindunginya. Putri Huang sangat berterima kasih atas bantuan yang pohon tua berikan. Tapi dia merasa itu tidaklah masalah, karena bagaimanapun mereka juga telah membantu dirinya melenyapkan musuh alaminya, yang adalah serangga barusan. Ia sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan mereka. Sinan bersama yang lainnya pun memberikan hormat kepadanya. Pohon tua ini pun lupa kalau mereka sepertinya adalah orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam ujian. Kondisi dari pangeran kedua ternyata sudah menjadi gila. Tapi tetap saja ia adalah pangeran yang mendapatkan keuntungan paling besar di dalam ujian ini. Berhubung kekuatannya sudah semakin melemah, jadi pohon tua tidaklah dapat membantu terlalu banyak. Waktunya juga sudah tidak banyak lagi, jadi dia meminta Sinan dan yang lainnya untuk pergi dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan saja. Sebelum itu, Sinan ingin bertanya mengenai masa muda dari pohon tua. Seharusnya dia itu memiliki ingatan yang panjang. Pohon tua membenarkan hal itu. Kini dirinya hanya dapat mengenang masa lalunya saja. Tapi tiba-tiba saja Sinan gunakan kekuatannya agar pohon tua dapat hidup lebih lama. Berkat apa yang Sinan lakukan membuat pohon tua kembali berbuah. Bahkan buah yang dia hasilkan sangatlah banyak, yang membuat Trong Benzong bersama yang lainnya menjadi terpukau. Sedangkan di sisi lain, terlihat pangeran pertama dan keenam tidaklah baik-baik saja. Mereka masihlah menunggu bantuan yang akan menolong mereka, karena kini hawa dingin telah menghantui mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.